Mana yang perlu garasinya Pak? Silakan, kuasa hukum saya dulu. Boleh jelaskan dulu Pak soal gugatan itu Pak? Kalau gugatan secara online memang kami sudah daftarkan ya, secara ekspor ya. Jadi kami sudah daftarkan dan sekarang kami ngecek karena kami sudah mendapatkan registrasi pendaftaran perkara bahwa gugatan yang diajukan oleh Freddy Wijaya selaku anak dari almarhum Eka Cipta Wijaya mengajukan gugatan terhadap 6 orang yang ditunjuk di dalam wasiat. Jadi ada wasiat yang diterbitkan oleh almarhum atau wasiat yang dinyatakan di hadapan notaris pada tanggal 25 April tahun 2008. Wasiat tersebut memberikan sebuah hak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya beberapa orang, total ada sekitar 32 orang yang mendapatkan hak. Nah, kita mengajukan gugatan terkait pembatalan wasiat tersebut karena kami anggap bahwa ada hal-hal yang sangat prinsip, yaitu terkait dengan perincian harta daripada almarhum Eka Cipta Wijaya seperti apa. Nah, karena di dalam amanat wasiat itu bahwa pelaksana wasiat itu diberi hak dan wewenang untuk menguasai harta dan seterusnya. Pihak Freddy sampai detik ini tidak pernah mengetahui seperti apa. Jadi kami mengajukan gugatan pembatalan yang pertama. Yang kedua, kami meminta provisi, artinya kita meminta putusan terlebih dahulu bahwa supaya ditetapkan, diperintahkan untuk melakukan perincian terhadap harta almarhum. Namun di dalam gugatan ini Pak Freddy memberikan data kepada saya yang total daripada, jadi semasa almarhum hidup, almarhum itu pendiri beberapa perusahaan-perusahaan, ada 16 perusahaan yang kita cantumkan. Total aset harta perusahaan-perusahaan tersebut adalah 737 T. Itu adalah harta daripada perusahaan. Tapi itu kita bukan mempersoalkan seperti itu, tapi kita hanya menceritakan bahwa almarhum semasa hidupnya adalah prinsip pendiri Sinar Mas. Nah, di dalam selama dia mendirikan itu lahirlah beberapa perusahaan dan total aset dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah 737 T. Kami persoalkan dan kami juga intisarinya mempersoalkan wasiat. Karena wasiat ini Pak Freddy hanya mendapatkan tanya langsung ya, karena beliau yang menerima. Ada 32 orang yang mendapatkan wasiat, tapi Pak Freddy tidak pernah tahu seperti apa hartanya. Jadi dia banyak data yang diserahkan kepada saya dan gugatan sudah terdaftar resmi karena saya tadi dapat email bahwa secara resmi perkara ini sudah terregister, artinya secara resmi sudah terdaftar dengan nomor perkara yang sudah ada. Seperti itu. Terdaftar resmi dan saya mendapatkan informasi kemarin. Ya, jadi kami secara elektronik kami dapat dan kami cek. Nah, kami juga ingin mengetahui jadwal sidangnya seperti apa. Karena tergugatnya ada 6, jadi 7 para pihaknya, Pak Freddy 1 dan 5 orang saudara dia, 1 orang ada pihak lain. Seperti itu. Nah, alasan kenapa pindah dari pusat ke selatan itu seperti apa Pak? Sebetulnya kalau hukum itu bukan masalah pindah ya, jadi persoalannya juga beda. Bukan pindah dari pusat ke selatan, itu bukan seperti itu. Persoalannya di pusat itu adalah persoalan lain, di sini persoalannya wasiat. Dan yang kami gugat berdomisili di Jakarta Selatan. Nah, sebelumnya kan 5 Pak, itu saudara Pak Freddy semua. Ini sekarang nambah 1. Pihak lain ini masih berhubungan saudara atau seperti apa? Bukan, jadi pihak yang melaksanakan wasiat. Jadi di dalam wasiat almarhum ada 2 orang yang ditunjuk sebagai pelaksana dan 2 orang inilah kami gugat. Sisanya adalah
kakak-kakak daripada Pak Freddy. Artinya seperti notaris gitu ya? Bukan, nggak ada kaitannya sama notaris. Jadi bukan notaris, bukan pihak, tapi orang yang namanya dicantumkan sebagai pihak pelaksana. Jadi pelaksana ini diberi kekuasaan di dalam wasiat untuk mengumpulkan uang, mengambil uang-uangnya, termasuk untuk diberi kekuasaan lah terkait dengan harta. Nah, inilah yang kami persoalkan. Kami minta sesuai dengan hukum yang berlaku, ada aturan bahwa pelaksanaan wasiat itu harus terlebih dahulu dengan melakukan perincian terhadap hartanya. Seperti itu. Dua orang aset dari data yang kami dapatkan dari Pak Freddy bahwa perusahaan ini nilainya aset sekian dengan neraca tahun 2019, PT ini neraca tahun 2018 sekian. Ya, itu kita cantumkan semua bahwa almarhum semasa hidupnya adalah perintis dan pendiri Sinarmas, melahirkan beberapa perusahaan. Kami dikasih data, kita cantumkan, kita ceritakan juga wasiat, bagaimana permasalahannya, dan juga legitim 40, juga ada aturan tentang kewajiban perincian harta. Jadi dalam pelaksanaan wasiat harus ada perincian dan penjumlahan terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dan itu sampai detik ini dia tidak pernah mendapatkannya. Itu yang jadi tuntutan salah satu. Iya. Itu kan aset dari sebuah nilai holding gitu Bukan holding, satu-satu perusahaan kita itu. Masih ada perincian. Ada Kami akan perincian. kasihkan sebentar itu. Ada satu perusahaan sekian, cuma dari sekian perusahaan itu kita akumulasi bahwa aset dari perusahaan-perusahaan ini totalnya 730 unit, tapi itu dari 16 item perusahaan. Dimasukkan nggak Dalam gugatan kita ceritakan. Dari preminya misalnya memasukkan tadi setengah dari sepertiga dari 730. Bukan itu, kita hanya cantumkan bahwa harta daripada almarhum itu adalah budel warisan yang belum terbagi. Gitu. Kita nyatakan wasiat itu batal. Dengan dibatalkannya wasiat, maka dengan sendirinya harta almarhum adalah menjadi budel yang belum terbagi. Seperti itu. Ya, Surat orang lain. Ya, kan saya juga jelaskan dari 6 orang 1 pihak lain pelaksana, yang 5 adalah saudara. namanya siapa Pak? Namanya siapa? Siapa Pak? Pelaksana wasiat, dan kalau saudara-saudaranya dapat foto. Itu masih kerabat keluarga atau gimana Pak? Pelaksana wasiat ya. Ya, maksudnya tidak ada hubungan kerabat atau Tidak ada. yang ini kemarin kan seperti apa Pak prosesnya, apa tidak berjalan lancar? Saya sebenarnya itu sangat mengharapkan adanya perdamaian, tidak usah pakai jalur hukum. Tapi setelah saya bergugatan menjalani saya tidak Agustus, ternyata sampai dengan detik terakhir saya mau daftarkan tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi saya anggap ya terpaksa tapi harus pakai jalur hukum. Dan notabene adalah hak kami sebagai anak-anak dari yang bapak saya juga bukan satu orang, ada beberapa saudara lagi yang saya pikir dengan jalur hukum ini sudah jalan terakhir yang harus saya temui. Seperti selama ini dipaksakan, ada beberapa hal yang saya mau luruskan. Nomor 1, diberitakan oleh pihak abang-abang tiri saya lewat juru bicaranya bahwa saya sudah menerima hak saya sebagai waris dari ayah saya, tapi beliau tidak pernah menjelaskan berapa jumlah yang saya terima. Hal ini saya tegaskan supaya tidak ada simpang siur. Saya terima sesuai akta wasiat betul, jumlahnya 1 miliar rupiah saja. Ada yang 2 miliar, ada 1 miliar. 2 miliar itu adalah abang-abang tercinta saya yang di atas, semua yang lebih kaya dari saya. Saya dengan 13 orang lainnya adalah menerima 1 miliar. Semua itu ada tercantum di akta wasiat.
itu adalah klarifikasi dari saya. Nomor dua, saya juga mau mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menuntut 300T yang selama ini dimintakan di media sosial maupun media massa. Itu adalah salah interpretasi. Yang betul adalah, saya tanyakan kepada beliau kuasa hukum saya, itu adalah legitimasi porsi 2/3 milik anak-anak sah dari perkawinan, 1/3 atau setengahnya dari 2/3 adalah milik kami, anak-anak luar nikah. Jadi bukan setengah dari 600T yang pernah dibungkam itu tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah meminta itu. Saya meminta hak saya sesuai undang-undang, sesuai hukum, adalah sebesar legitimasi porsi yang sudah ada di KUH Perdata. Saya rasa mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini media tidak simpang siur. Ya, ada satu hal lagi ya, klarifikasi mengenai aset-aset yang saya utarakan atau saya beritakan ya. Saya bukan menuntut aset itu, tapi yang saya tuntut adalah harta milik mendiang ayah saya. Jadi itu hanya sebagai keterangan bahwa ayah saya pernah sebagai salah satu pendiri dari Sinar Masjid semasa hidupnya dan memiliki aset-aset yang saya sudah klarifikasi hari ini akan bagikan kepada semua rekan-rekan. Ada lebih dari yang kemarin saya kasih ya. Nilainya 737T, belum termasuk yang saya sedang lagi investigasi. Sementara itu yang saya akan berikan kepada rekan-rekan ya. Aset-aset itu bukan sembarang sebut, semua berdasarkan dari laporan tahunan yang dicetak dan diberikan kepada investor dari perusahaan tersebut. Dan itu bisa juga di-download di internet, dan saya kebetulan punya hasilnya. Jadi tidak simpang siur, hanya sekadar sebut saja. Silakan rekan-rekan bisa ketik laporan tahunan, keluar semua nilai. Pak, mau minta tanggapan juga. Anda kan sempat saya tutup menjadi berbuka sistem kalau tidak ada tanggapan dari abang-abang kiri saya dengan terpaksa setiap kita bisa daftarkan gugatan. Yang saya harapkan dari abang-abang Anda, saudara-saudara Anda itu apa gitu loh? Pendekatan seperti apa dan pernyataan seperti apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan untuk saya juga ya, saya tegaskan kembali bahwa saya hanya meminta hak saya, bukan saya minta hak sama semua. Negara ini punya undang-undang mengenai warisan khususnya, dan itu bisa dihitung sendiri. Nah, disitulah kita duduk bersama, kita adakan pendamping. Tapi yang saya dapatkan pada waktu itu yang mediasi di PN Pusat, mereka sama sekali tidak mau berdamai dengan dalih bahwa gugatan saya itu tidak benar, tidak beralasan, dan semua perusahaan Sinarmas tidak ada hubungan dengan Pak Eka Sejak. Mudah-mudahan ayah saya juga mendengar itu kata-kata ini. Jadi siapa sih yang mendirikan Sinarmas dari sejak ayah saya datang ke Indonesia ini sampai bisa berdiri? Semua adalah ayah saya. Masalah perusahaan didirikan lebih dari 1 orang itu betul. Undang-undang perseroan mengatakan minimal 2 orang bisa memiliki perusahaan. Jadi pendiri Sinarmas adalah ayah saya. Pemilik perusahaan banyak orang. Sekarang, karena bayangan perusahaan yang saya masukkan itu semua adalah perusahaan PBK. Jadi tidak mungkin ayah saya punya sendiri juga. Ya, tapi kalau disebut ayah saya sudah punya saham, ya kalian sendiri yang mengartikan kata-kata itu betul atau tidak. Jadi itu sahamnya kuasa hukumnya pada waktu itu di ruang mediasi pengadilan Jakarta Pusat, yaitu tanggal saya lupa ya, sudah beberapa itu malah disebutkan tidak ada mediasi, hanya menyebutkan bahwa gugatan saya itu semua tidak benar. Itulah makanya pada saat mau sidang saya bilang oke, kalau memang tidak benar saya cabut gugatannya, saya tunggu 1 minggu sesuai waktu saya ada mimpi juga yang biasa. Oke, sampai dengan didaftarkan gugatan ini hari Senin malam, tidak ada kontak kepada saya maupun kuasa hukum saya maupun kepada semua yang saya kenal yang mereka bisa kontak, tidak ada. Sudah di Jakarta.
Udah jelas. Jadi wasiat itu yang kita batalkan. Ya, dengan wasiat kita batalkan, dengan sendirinya harta peninggalan almarhum itu menjadi budel warisan yang terbaik. intinya di situ ya. Itu ada. Alasannya sudah saya jelaskan bahwa ada lebih porsi, ada juga tentang kewajiban kerugian yang harus disampaikan kepada ahli. Pelaksana itu harus melakukan penelitian harta almarhum itu seperti apa, sampaikan kepada ahli waris dan melaksanakan warisan. Ya, di sini dicantumkan bahwa asetnya ada 7,75 miliar dolar. Miliar dolar Singapura. Ya, saya tadi ada juga di tadi saya masukkan. Ini yang tahun 2019. Ini hanya salah satu. Jadi yang 777 itu bukan yang satu perusahaan. Akumulasi dari beberapa perusahaan. 16 perusahaan. Ini adalah dari sinar mas lain aja, di mana asetnya ada di belahan bumi mana saja, ada di China, di Indonesia, Malaysia, Australia, dan Inggris. Ini contoh ya. Oke. Oke.